Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pimpinan SDM 10 filial Pitara, bapak-bapak guru, orang tua murid, dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa melaksanakan apa yang direncanakan, yaitu pelepasan siswa kelas 6 yang telah selesai melaksanakan tahap belajarnya sekolah dasar. Juga barusan kita saksikan siswa dan siswi yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran, dimulai dari juz yang paling akhir, juz 30, juz 29, dan juz 28. Ada yang 4 juz belum? Pak, yang 4 juz ada yang lulus nggak ya? 3 ya. Alhamdulillah, walaupun 3 juz itu sudah cukup banyak, sekitar 60 halaman. Maaf, pertama kali saya sampaikan bahwa saya datang terlambat, bahwa mau berangkat tadi cucu saya minta ikut katanya, jadi saya harus nunggu karena rumahnya agak jauh, jadi saya harus tunggu, jadi datangnya terlambat di sini. Padahal tadi sudah siap jam 8 untuk di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Bapak-bapak, ibu guru, dan orang tua murid yang saya hormati, memang masa sekarang ini saya melihat sebagai seorang mantan siswa yang mungkin saya dulu masuk SD, bapak ibu dan lain-lain belum ada yang lahir, karena saya kelas 1 SD itu tahun 57, saya lulus SD tahun 63, jadi mungkin yang lahir 63 pun belum ada di sini. Alhamdulillah, sistem pelajaran itu dulu umumnya adalah sekolah umum. Waktu saya sekolah pun masih namanya sekolah rakyat, terjemahan dari sekolah Belanda, ya Volkschool, jadi sekolah rakyat. Sekarang telah berubah, dan kira-kira mungkin tahun-tahun 80-an berkembanglah sekolah yang memasukkan unsur agama ke dalam sekolahan, karena peristiwa, seingat saya peristiwa G30 SPKI tahun 65, di mana sebelumnya partai ini berkuasa dan sekolah agama tanda petik dilarang kecuali pesantren. Tapi sekarang pesantren sudah merambah ke pendidikan umum. Jadi kita kenal sekarang ada sekolah umum yang bisa
pelajaran agamanya itu 50% dan 50%. Juga ada yang terbalik, pelajaran agamanya lebih banyak daripada pelajaran umumnya. Dan umumnya ini pesantren yang saya sebut pesantren internasional karena yang membiayai biasanya lembaga internasional. Dan dari sini banyak penghafal-penghafal Al-Quran baik dari pesantren umum, dan Muhammadiyah pun sekarang sudah punya pesantren. Dulu pesantren itu milik Nahdlatul Ulama, sekarang Muhammadiyah punya pesantren modern, ya. Dan tidak terlepas kemungkinan alumni dari pesantren Muhammadiyah ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi dan juga bisa masuk angkatan bersenjata maupun polisi. Jadi sekarang kita lihat, kita mungkin menyaksikan di YouTube bahwa ada tentara yang hafiz Quran karena mereka diterima dari jalur hafiz Quran. Jadi kepada anak-anakku, Bapak berpesan semoga dilancarkan hambalannya, kalau bisa 30 juz itu hafal, karena sekarang masuk universitas bisa diterima kalau hafalan Al-Qur'annya 30 juz, nggak usah tes, ya, karena Allah memberi karunia dengan hafalan Quran, pelajaran itu bisa mudah. Ada berita mungkin di YouTube, mahasiswa Fakultas Kedokteran lulus dengan predikat summa cum laude, artinya 4,0 plus. Itu dia adalah hafizah, dia anak perempuan. Juga ada juga hafiznya, lelaki, masa lelaki, dan karirnya menanjak. Dan sekarang juga kita lihat di dalam YouTube bahwa ada dokter-dokter yang dalam pengobatannya lebih banyak menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dibanding dengan obat-obat medis, ya. Saya secara pribadi berusaha untuk itu, mengobati diri saya dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, dan yang biasa itu ya hanya sekedar pendampingnya. Mudah-mudahan saya doakan kepada anak-anakku yang telah lulus dan hafiz dan telah menghafal 3 juz, lanjutkanlah menghafal Quran ini, baik di jalur pribadi, artinya bisa dengan guru atau masuk pesantren, dan kedepannya jangan khawatir, dengan hafiz Quran itu bisa masuk perguruan tinggi dan bisa masuk apa saja, yang penting badannya sehat, terutama untuk masuk angkatan bersenjata Republik Indonesia atau polisi. Sekian nasihat dari saya sebagai pimpinan Majelis Pendidikan Dasar di cabang Pancoran Mas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Insinyur Haji Sudarto MSc yang intinya memotivasi dan menyemangati anak-anak kita.